Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ahmad Rasya Tailah. Aku sebagai mahasiswa kedokteran fikih Universitas Erlangga, aku ingin sharing tentang bagaimana caraku dan strategi belajarku dalam 2 semester ini khususnya di dunia kedokteran. Dan yang kita tahu juga dunia kedokteran itu sangat kompleks ya, dan juga materinya juga sangat banyak. Nah, bagaimana sih caraku untuk menghandle itu semua selama 2 semester ini? Nah, cara aku untuk menghandle itu semua, yang pertama, yang jelas aku tidak menggunakan sistem kebut semalam ya, karena itu yang pertama justru memboroskan energi, membuang energi kita gitu. Jadi aku sebenarnya termasuk orang yang nyicil, nggak yang besok UAS aku malamnya langsung terapin kebut semalam, itu enggak ya. Jadi di sini aku itu orangnya tipe yang nyicil. Jadi aku mulai nyicil dari 2 bulan atau mungkin 1 bulan yang lalu terkait materi-materi yang akan dikeluarkan pada saat UTS ataupun UAS. Itu tergantung dari dosen mau mengeluarkan materi dari topik 1 sampai 10 atau topik 1 sampai 5 seperti itu. Nah, dan aku ini tipikal orang yang nggak suka terburu-buru nih, dan memang nyicil itu menurut aku lebih efektif. Nah, tidak hanya menyicil juga, aku menerapkan active learning selama di kelas. Aku tidak hanya membaca, tapi juga mencatat, lalu juga menjelaskan ulang maupun berdiskusi kepada temanku sendiri gitu. Nah, ketika aku nyampe di rumah atau nyampe di kos, aku ini menjelaskan ulang materi kepada diriku sendiri, yang mana itu menurut aku efektif gitu, karena kata-kata yang keluar dari mulut aku itu kadang juga membuat otakku ini paham-paham sendiri seperti itu. Jadi kita kayak menjelaskan kepada otak kita sendiri, dan juga kadang juga aku memberikan penjelasan kepada temanku supaya teman aku ngerti, dan ketika teman aku tidak ngerti, aku bertanya bagian mana yang mereka tidak ngerti sehingga kita bisa menjelaskan dan mengkoreksi apakah kita ada kekurangan. Nah, selanjutnya strategiku yang ketiga yaitu Podomoro. Nah, Podomoro ini aku lakukan selama 30 menit. 25 menitnya belajar, 5 menitnya istirahat. Nah, 5 menit istirahat ini dilakukan di 5 menit terakhir dari 30 menit itu, yang mana 5 menitnya ini untuk aku resting agar otak aku ini nggak burn out gitu. Nah, sebenarnya ini bervariasi tergantung orang lain gitu. Bisa aja orang itu maunya 45 menit, 5 menitnya istirahat, 40-nya juga untuk belajar. Jadi tergantung kapasitas dari masing-masing orang. Nah, kalau menurut aku Podomoro ini cocok untuk ketika aku besok akan melakukan hafalan seperti itu. Nah, kenapa? Karena otak tidak menerima semua materi, namun ada istirahatnya, ada jeda 5 menit terakhir begitu. Nah, lalu selanjutnya aku menerapkan jembatan keledai. Nah, ini tuh tak kalah penting karena di dunia kedokteran kan banyak hafalan ya, mulai dari materi yang topiknya berpuluh-puluh, lalu juga per topik ini slide-nya juga banyak gitu. Nah, itu bagaimana caranya? Itu harus masuk ke dalam otak kita. Nah, aku tuh menerapkan teori jembatan keledai atau strategi jembatan keledai, yang mana aku itu memplesetkan suatu nama ke sesuatu yang menurut aku familiar gitu. Jadi ketika aku mengingat kata itu, aku mengingat sebuah materi. Nah, itu kalau menurut aku efektif karena selain Podomoro yang membuat aku hafal ketika besok akan melakukan hafalan, jembatan keledai juga sangat membantu aku, dan itu jauh lebih efektif daripada Podomoro. Karena kita mengingat suatu benda atau suatu hal, kita jadi ingat materi tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu strategiku biasanya aku mengatur waktu dan membuat target harian. Nah, mengatur waktu, aku biasanya mengatur waktu jam belajarku antara jam 8 sampai jam 10 atau bahkan jam 9 sampai jam 11. Kenapa malam hari? Karena menurut aku itu waktu yang sangat efektif. Dan itu merupakan waktu-waktu orang istirahat, sehingga itu merupakan waktu yang tenang buat aku belajar. Karena aku orangnya gampang terdistract, jadi ada hal sekecil apapun aku bisa terpengaruh dalam kondisi belajarku dan kondisi fokusku. Sementara itu target harianku biasanya aku menargetkan 1 sampai 3 materi per hari. Dan kalau itu aku merasa terlalu berat, aku biasanya cukup 1 sampai 2 materi per hari. Sedangkan jika esok hari aku ada ujian,
aku biasanya menargetkan 1-4 materi sekaligus, dan itu menggunakan strategi belajar yang sebelumnya, yaitu Podomoro dan juga active learning. Yang mana yang active learning tadi aku menjelaskan ulang materi-materi yang telah aku catat. Nah, mungkin sekian untuk sharing strategi pembelajaran kali ini. Kita bisa berjumpa di lain waktu. Terima kasih teman-teman yang udah menonton dan mendengarkan. Bye-bye.